Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai transfer output desain dan pengembangan ke tahap manufacturing. Transfer output desain dan pengembangan ini merupakan persyaratan dari standar ISO 13485 versi 2016 yang tercantum di dalam pasal 7.3.8 mengenai transfer desain dan pengembangan, yaitu yang menetapkan bahwa organisasi harus mendokumentasikan prosedur untuk transfer output desain dan pengembangan ke manufacturing. Prosedur tersebut harus memastikan bahwa output desain dan pengembangan diverifikasi sampai sesuai untuk manufacturing sebelum menjadi spesifikasi produksi final. Dan yang kedua, prosedur tersebut memastikan bahwa kemampuan produksi dapat memenuhi syarat produk. Kemudian hasil dan kesimpulan transfer ini harus dicatat. Mengapa? Transfer output desain dan pengembangan merupakan tahapan yang penting. Yang pertama, karena aktivitas transfer ini merupakan interface antara tahap desain dan pengembangan dan tahap manufacturing. Yang kedua, transfer output desain merupakan kegiatan untuk merealisasikan produk alat kesehatan dari tahapan desain ke tahapan produksi dan dikirim kepada penggunanya. Dan yang ketiga, transfer output desain menentukan apa saja yang harus dilakukan untuk merilis output desain ke tahap manufacturing. Dan yang keempat, transfer output desain ini memverifikasi bahwa produk yang akan diproduksi ini sesuai dengan persyaratan dan memastikan bahwa tujuan alat kesehatan telah tercapai. Dan yang kelima, kegiatan transfer output desain ini meliputi kesimpulan bahwa output desain menjadi spesifikasi produksi dan sebagainya. Ya. Itulah beberapa alasan mengapa transfer output desain merupakan tahap yang penting. Oleh karena itu, perencanaan desain dan pengembangan harus meliputi kegiatan transfer output desain dan menentukan cara kegiatan transfer desain output desain dilakukan. Ya. Pertanyaannya adalah aspek apa saja nih yang perlu diperhatikan pada tahap transfer output desain ke tahap manufacturing. Kemudian kegiatan apa saja nih yang perlu diperhatikan selama tahap transfer output desain ke tahap manufacturing. Kemudian output desain apa saja nih yang perlu dipastikan sudah lengkap. Kemudian juga apa saja nih yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa manufacturing telah mampu untuk merealisasikan produknya. Dan dokumen apa saja yang perlu ditinjau selama kegiatan transfer output desain. Kemudian rekaman apa saja yang perlu dipelihara dari kegiatan transfer output desain. Mau tahu penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, salah satu tujuan transfer output desain dan pengembangan adalah untuk memastikan bahwa desain alat kesehatan akan diwujudkan ke dalam produk alat kesehatan yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Aspek apa saja nih yang perlu diperhatikan di dalam kegiatan transfer output desain ke proses manufacturing? Yang pertama, yaitu menentukan ruang lingkup transfer output desain ke proses manufacturing. Yang kedua, menentukan bahwa semua bahan dan komponen yang akan digunakan. Yang ketiga, memastikan ketersediaan dari bahan dan komponen-komponen tersebut. Dan yang keempat, menentukan alur kerja dari proses realisasi. Ini meliputi semua aspek siklus hidup alat kesehatan seperti pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, pelatihan, pembuangan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, memastikan bahwa isu-isu kualitas sudah ditangani. Dan yang keenam, menetapkan hubungan pemasok yang akan mendukung rantai pasokan. Dan yang ketujuh, yaitu untuk menyelesaikan masalah biaya, masalah reliabilitasnya, atau masalah keamanan yang terjadi selama proses realisasi. Kemudian yang kedelapan, memastikan bahwa hasil produk alat kesehatan memenuhi spesifikasinya, yaitu
sesuai dengan tujuan penggunaannya, sesuai dengan kinerjanya, sesuai keselamatannya, dan juga sesuai persyaratan peraturan dan sebagainya. Nah, di dalam membahas transfer output desain dan pengembangan, tentu saja saya menggunakan beberapa referensi. Antara lain adalah ISO 13485-2016, A Complete Guide to Quality Management in the Medical Device Industry. Apa jenis-jenis kegiatan yang perlu diperhatikan pada tahap transfer output desain? Yang pertama, yaitu kegiatan mempersiapkan semua jenis instruksi terdokumentasi untuk setiap tahapan proses, aktivitas, dan operasional manufacturing, dan juga mengintegrasikan ke dalam sistem manajemen mutu organisasi. Dan yang kedua, yaitu kegiatan menyiapkan materi pelatihan untuk melatih sumber daya manusia. Yang ketiga, yaitu kegiatan untuk mendefinisikan infrastrukturnya, equipmentnya, tool-tool yang digunakan untuk realisasi. Yang keempat, yaitu kegiatan untuk mempersiapkan semua spesifikasi yang diperlukan untuk manufacturing. Misalnya, proses produksinya, parameter proses untuk mesin, bill of material untuk produk, gambar produk atau komponennya, pelatihan personil, dan sebagainya. Dan yang kelima, yaitu kegiatan untuk mengembangkan aspek-aspek pembelian. Ini misalnya saja menentukan bahannya apa, komponennya, produk yang harus dibeli, kemudian bagaimana memilih pemasok, dan sebagainya. Dan yang keenam, yaitu kegiatan untuk mengembangkan pengendalian mutunya. Ini misalnya apa saja? Mempersiapkan semua jenis instruksi terdokumentasi untuk semua operasional kualitas, kemudian juga menyediakan gambar produk dan komponen, menentukan peralatan pemantauan dan pengukuran yang akan digunakan, pelatihan dari personilnya, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, yaitu kegiatan melakukan tinjauan lintas fungsi terhadap semua pihak yang terkait, yang berpartisipasi di dalam merealisasikan atau di dalam siklus hidup alat kesehatan, yaitu untuk memastikan bahwa semua aspek telah ditangani. Kemudian bagaimana nih untuk memastikan output desain dan pengembangan? Jadi sebelum output desain ditransfer ke tahap realisasi, maka perlu untuk memastikan bahwa desain sudah selesai dan semua tugas yang relevan yang direncanakan di dalam desain dan pengembangan juga telah ditinjau dan disetujui. Output apa saja yang perlu tersedia? Antara lain nih, misalnya rencana desain sudah diselesaikan, hasil verifikasi sudah direview, sudah disetujui, hasil validasi juga sudah ditinjau dan sudah disetujui, kemudian risiko residual juga sudah ditangani, ditinjau dan disetujui. Kemudian semua persyaratan peraturan sudah ditangani, semua dokumentasi sudah tersedia, semua ketidaksesuaian sudah diatasi dan ditangani, dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana nih memastikan kemampuan produksi? Ya. Tahap transfer output desain dan pengembangan ini juga digunakan untuk memastikan kemampuan produksi di dalam merealisasikan proses dan produknya. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa kondisi lingkungan manufaktur berbeda dengan lingkungan desain dan pengembangan. Nah, kegiatan transfer ini harus memastikan bahwa organisasi mempunyai kemampuan untuk memproduksi skala besar dan juga mampu memproduksi terus-menerus, berkelanjutan. Misalnya harus memastikan ketersediaan dari tool yang digunakan, equipmentnya, infrastruktur, dan sebagainya. Dan yang kedua nih, memastikan ketersediaan dari dokumentasi untuk mendukung proses realisasi. Kemudian yang ketiga nih, untuk memastikan kompetensi personil yang terlibat di dalam produksi, dan sebagainya. Dan apa saja nih jenis-jenis dokumentasi yang perlu direview, perlu ditinjau selama kegiatan transfer output desain? Yaitu dokumen tersebut antara lain misalnya rencana mutu, prosedur dan instruksi kerja, file manajemen risiko,
file sejarah desain, file rekaman desain, kriteria penerimaan untuk setiap tahap realisasi, kemudian identifikasi dan ketertelusuran, daftar periksa, perjanjian dengan pemasok, dokumentasi pelatihan, spesifikasi peralatan untuk pemantauan dan pengukuran, spesifikasi infrastruktur, tool, equipment yang akan digunakan, dan sebagainya. Ya. Jenis rekaman apa saja nih yang dihasilkan dari kegiatan transfer, output desain dan pengembangan yang perlu dipelihara? Yaitu antara lain, 1, daftar periksa yang telah diisi untuk mereview, meninjau kelengkapan semua output desain dan pengembangan. Yang kedua, daftar periksa yang diisi untuk meninjau kemampuan produksi. Yang ketiga, file alat kesehatan. Ini termasuk adalah setiap model, setiap tipe, setiap kelas atau kategori dari alat kesehatan. Dan yang keempat yaitu rekaman yang perlu dipelihara sesuai dengan prosedur dokumentasi dan sebagainya. Ya. Yang perlu diperhatikan bahwa tingkat rincian kegiatan transfer output desain ini sangat tergantung pada 1, jenis dan kelas dari alat kesehatan. 2, keterkaitan antara unit desain dan unit manufacturing di dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pengalaman dan keterampilan unit produksi di dalam organisasi. Demikian tadi kita telah belajar mengenai transfer output desain dan pengembangan ke tahap manufacturing produk alat kesehatan. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.